Bab 1178. Kasih sayang. Dengan wajah hitam, Pregi Dugu melihat pemandangan di depannya, sangat terkejut. Dia tahu bahwa Louis Lu telah menjadi lebih kuat, tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kekuatan Louis Lu bisa begitu menakutkan. Dalam menghadapi 3 paladin suci tingkat alam spiritual, Louis Lu telah menyelesaikannya dengan energi pedang biasa. Selain itu, energi pedang yang menakutkan itu bahkan membuat Pregi Dugu, yang juga seorang alam spiritual, merasa tercekik. Dia tahu bahwa sebagai biarawati ras iblis, dia sendiri lebih kuat dari biarawan lain di alam yang sama, tetapi Louis Lu, seorang manusia, jauh lebih kuat daripada dirinya. Dia telah merasakan kekuatan jiwa Dewa Louis Lu sebelumnya. Pada saat ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Louis Lu tidak memiliki pedang Skyrender, dia tidak akan menjadi tandingan Louis Lu. Dia dan Louis Lu adalah musuh, bukan teman. Memikirkan bahwa dia harus menghadapi musuh yang begitu kuat di masa depan membuat hati Pregi Dugu merasa campur aduk, dan matanya menjadi rumit saat dia menatap Louis Lu, sedikit kecewa. Louis Lu menyimpan pedang Skyrendernya dan menghela nafas lega. Sekarang setelah dia menguasai pedang Skyrender, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan pedang Skyrender. Meskipun dia hanya bisa mengerahkan 30% dari kekuatan pedang Skyrender, bersama dengan kekuatan Dewa Iblis, dia yakin dia akan bisa menggunakan pedang Skyrender. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di bawah alam spiritual yang adalah tandingannya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu merasa bahwa aku terlalu kuat dan takut bahwa aku akan berurusan dengan ras iblismu di masa depan? Louis Lu melihat ekspresi tercengang dari Pregi Dugu dan bercanda. Baru kemudian Pregi Dugu kembali tenang dan melirik Louis Lu dengan tatapan bangga, berkata dengan agak sombong, "Tes, aku tahu kamu kuat, tapi apa bedanya bagiku? Saat aku mendapatkan tubuhku kembali, kamu mungkin bukan lawanku." Ekspresi sombong yang keluar dari wajah Hailey Ye yang menakjubkan ini lebih dari sekadar imut. "Bagus sekali, kamu jelas bisa menyelesaikan lawanmu secara langsung. Tapi kamu benar-benar bersembunyi di kegelapan dan tidak keluar. Kamu harus menunggu bibimu ini terluka sebelum kamu mau bertarung." "Bagus, istri rubah kecilmu dan Anita sudah menghilang entah kemana." Pregi Dugu mulai mengeluh. Kata-kata Pregi Dugu mengingatkan Louis Lu, tetapi Louis Lu hanya tersenyum ringan. "Apa yang kamu takutkan? Ini baru beberapa menit, seberapa jauh mereka bisa pergi? Ayo pergi, pria tampan ini akan membawamu ke mereka sekarang. Aku terluka sekarang, aku tidak bisa mengikutimu." Pregi Dugu berbicara dengan kesal, memelototi Louis Lu dan tidak berbicara lagi. Louis Lu tersenyum misterius dan dengan lambaian tangannya, sebuah sepeda ontel berwarna hitam muncul di depan keduanya. "Apa ini?" Pregi Dugu melihat sepeda ontel di depannya dengan ekspresi bingung. Louis Lu tersenyum dan berkata, "Ini adalah senjata dewa yang telah aku kembangkan, bisa menempuh jarak 1000 mil sehari. Kamu pasti belum pernah melihat benda ini karena kamu di dunia spiritual sejak kecil. Ayo, kakak tampan ini akan mengajakmu jalan-jalan." Saat dia berbicara, Louis Lu langsung naik ke atas sepeda ontel dan memandang Pregi Dugu dengan wajah terkejut, sambil berteriak, "Apa yang kamu tunggu? Mengapa kamu tidak naik?" Pregi Dugu melihat benda aneh di depannya dan berkata, "Lupakan saja, lebih baik aku berjalan kaki, kemampuan pemulihan ras iblis kami masih sangat kuat." "Ai, orang-orang sepertimu, yang terlahir sebagai putri, pasti tidak mengerti sepeda ontel ini." Louis Lu berkata sambil turun dari sepeda ontel dan berjalan menghampiri Pregi Dugu. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Pregi Dugu bertanya dengan dingin. Louis Lu mengabaikan Pregi Dugu dan menggendongnya. Hanya terdengar Pregi Dugu berteriak kaget dan sudah ditempatkan di belakang sepeda ontel oleh Louis Lu. Dia hampir terhuyung dan jatuh.
Apa yang ingin kamu lakukan? Pregi Dugu tersipu dan berkata dengan marah. Louis Lu memegang gagangnya dan tiba-tiba memarahi Pregi Dugu, "Duduklah, kamu terluka sekarang, aku tidak peduli jika kamu jatuh." Pregi Dugu hendak mengatakan sesuatu ketika rona merah muncul di wajahnya dan dia menunduk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Angin sepoi-sepoi melintasi pipi mereka berdua, dan Pregi Dugu melingkarkan tangannya di sekitar Louis Lu. Dia sudah lama tidak merasakan kedamaian seperti ini, hatinya tiba-tiba memiliki perasaan aneh terhadap Louis Lu, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Sial, ada apa dengan bibi ini? Pasti jiwa Dewa Hailey Ye yang mempermainkannya. Aku harus segera menemukan tubuh fisikku, bersama pria ini sungguh menjijikkan. Ketika aku mendapatkan tubuh fisikku kembali, aku akan menyelesaikan masalah dengan Louis Lu. Tentu saja, Louis Lu tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepala kecil Pregi Dugu. Saat dia dan Sally Liu semakin dekat, Louis Lu bersiul dengan santai. Alunan merdu terdengar di telinga Pregi Dugu, yang membuat Pregi Dugu kehilangan konsentrasinya. Pregi Dugu tiba-tiba bertanya dengan dingin, "Musik macam apa ini? Mengapa ini membuatku merasa jauh lebih rileks?" Gardenia bermekaran, "Apakah kamu pernah mendengarnya?" Louis Lu bertanya. Pregi Dugu menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Belum pernah mendengarnya, apa itu gardenia? Apakah ada di dunia spiritual?" "Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya di dunia spiritual." Louis Lu menjelaskan, "Kami memiliki banyak bunga gardenia di sana, hanya saja gardenia ini selalu hijau di semua musim, hanya mekar di musim panas. Jika kamu menyukainya, pergilah ke kampung halaman kami, aku dapat membawamu untuk mendapatkan banyak barang bagus saat meminta sedekah." Gardenia. Pregi Dugu tiba-tiba teringat, tersenyum tipis dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa memberikannya kepadaku, dan harus membawaku? Meminta sedekah?" Louis Lu menjawab dengan marah, "Tentu saja tidak bisa, tahukah kamu apa simbolisme dari gardenia itu? Katakan padaku." Suara dingin Pregi Dugu sedikit lebih lembut. "Seperti yang baru saja aku katakan, bunga gardenia selalu hijau di semua musim, yang melambangkan kekuatan. Fakta bahwa ia mekar hanya di musim panas setiap tahun seolah-olah datang seperti yang dijanjikan dan memberikannya kepada lawan jenis melambangkan keabadian." Louis Lu menjelaskan, "Jadi ya, jika kamu benar-benar ingin seseorang memberimu bunga gardenia, lebih baik cari kekasihmu sendiri." Mendengar kata kekasih, Louis Lu dapat dengan jelas merasakan tubuh Pregi Dugu sedikit bergetar. Ekspresi Pregi Dugu menunjukkan sedikit kesuraman dan dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Kekasih? Di mana aku bisa menemukan kekasih?" "Louis Lu, jika kamu memiliki kesempatan, bisakah kamu memberiku setangkai gardenia?" Pregi Dugu tiba-tiba bertanya. Louis Lu buru-buru mengerem dan menoleh, menatap kosong ke arah Pregi Dugu yang tampak murung, dan pada saat ini tampak memiliki kerinduan di matanya. "Kakak, nasi bisa dimakan sembarangan, tetapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Aku seorang pria berkeluarga, ketujuh istriku masih bertengkar karena cemburu setiap hari, dan kita ditakdirkan untuk menjadi musuh, bukan teman. Untuk hal ini, lebih baik kamu pergi cari Anmos Suan keluargamu itu." Louis Lu tersenyum kecut, "Jangan khawatir, pikiran dewa dari Anmos Suan yang asli telah aku lepaskan. Ketika saatnya tiba, ketika kalian bertemu, aku akan membawa orang itu untuk memohon padamu." Wajah Pregi Dugu tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan datar, "Apa yang kamu bicarakan? Anmos Suan yang asli apa? Pikiran dewa apa? Mengapa aku tidak mengerti?" Bab 1179. Raja Vincent. Sally Liu dan Anita, yang khawatir akan terseret,
menggunakan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri dengan panik ke arah barat. Setelah berlari lebih dari 10 mil, merasakan aura menakutkan meledak di belakang mereka, Sally Liu berkeringat dingin. Untungnya, dia telah berlari cepat dengan Anita, jika tidak, dengan tekanan yang begitu besar, Pregi Dugu pasti akan khawatir, takut akan melukai mereka berdua. Sambil berlari, Anita juga berkata, "Kakak Sally, ayo kita lari ke barat. Ada formasi teleportasi di barat yang secara khusus dibuat oleh ayahku. Kita hanya perlu melewati formasi teleportasi dan pergi ke ayahku, agar ayahku bisa mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan kakak peri." "Hehe, aku pintar, kan?" Sally Liu sedikit tercengang. Bukankah orang-orang itu mengatakan bahwa situasi ayahmu sepertinya juga tidak baik? "Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar putri raja?" Anita mengangguk penuh kemenangan. "Bagaimana mungkin itu palsu? Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Sally Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Anita menunduk dan menjelaskan sambil tersenyum, "Karena dulu kakakku pernah bercerita bahwa Renal dari kota Tiandu dan ras iblis selalu memiliki semacam hubungan. Kakakku dan ayahku selalu berselisih dengan satu sama lain dan ayahku selalu merendahkanku. Jadi aku pikir jika aku datang ke kota Tiandu secara diam-diam dan menemukan bukti hubungan Renal dengan ras iblis, maka ayah pasti akan menghargaiku." Anita berkata, agak kecewa, "Tapi aku tidak menyangka kalau masalah kota Tiandu dan kota Handing akan begitu rumit. Dan apalagi, bukan hanya itu, kan? Sebagai seorang putri, dia diberi makan dan pakaian setiap hari, jadi mengapa dia ingin menyelidiki ras iblis untuk membuktikan dirinya? Tidak apa-apa menipu seorang anak berusia 3 tahun, tetapi tidak mungkin menipu Sally Liu. Hehe, kakak Sally yang memahamiku." Anita tersipu dan berkata dengan tidak puas, "Kakak Sally, aku baru saja dewasa. Ayahku sebenarnya memintaku untuk menikahi seseorang. Meskipun kami di area barat dunia spiritual akan menikah lebih cepat, aku belum ingin menikah." Sally Liu mengerti, bagaimanapun juga, dia adalah putri raja, dan masalah pernikahan di luar kendalinya. Sally Liu menghela nafas dan berkata, "Ai, jika kita kembali sekarang, bukankah kamu masih akan didesak oleh ayahmu? Tapi pria yang dijodohkan oleh ayahmu pasti pria yang sangat baik, bukan?" Melihat Anita dengan seksama, Anita memiliki jenis kecantikan yang dimiliki oleh seorang wanita barat, kulit putih dan lembut, paha yang panjang dan ramping. Meskipun ada sentuhan kekanak-kanakan di wajahnya, tetapi tidak diragukan bahwa Anita benar-benar cantik. Anita menggelengkan kepalanya dengan panik, "Kakak Sally, ini karena pria yang dijodohkan ayahku, aku tidak bisa menerimanya. Dia bukan dari area barat dunia spiritual kita. Bukan dari area barat dunia spiritual. Jadi..." Sally Liu tertegun. Saat ini area timur dunia spiritual berada dalam kekacauan. Orang-orang timur hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Semua yang disebut keluarga besar, kerabat kerajaan dan sebagainya, semuanya direduksi menjadi rakyat jelata. Sebagai raja area barat dunia spiritual, anak keluarga mana yang dijodohkan dengan Anita olehnya? Ya, ayahku benar-benar menjodohkanku dengan tuan muda dari ras iblis. Anita mengertakkan gigi, wajahnya penuh dengan rasa jijik dan dia berkata dengan marah, "Kamu harus tahu bahwa kebiasaan buruk para ras iblis itu membuatku muak hanya dengan memikirkannya. Belum lagi aku sudah lama mendengar bahwa tuan muda ras iblis itu sangat mesum." Ras iblis. Sebagai pemimpin area barat dunia spiritual, dia benar-benar menikahkan putrinya dengan ras iblis. Bagaimana mungkin? Apakah ayahmu tidak mengetahui kengerian ras iblis? Sally Liu berseru. Anita mengerutkan kening, "Aku juga tidak tahu, ini diatur oleh Tuan Paus. Meskipun ayahku adalah raja area barat dunia spiritual,
tetapi untuk area barat dunia spiritual, raja hanyalah nama tabu. Area suci dan tribunal lah yang benar-benar mengendalikan area barat dunia spiritual. Sebenarnya mereka sama, tribunal dan area suci itu sama. Di barat, jika raja tidak ada, area suci dapat memilih raja yang lain. Anita menjelaskan, tribunal memiliki 10 paladin suci, dan yang barusan kami temui adalah 3 darinya. Di atas 10 paladin suci, ada ketua pengadilan agung, yang kekuatannya tidak diragukan lagi. Mereka semua adalah ahli di atas alam-alam spiritual. Tentu saja area suci juga tidak buruk, dengan 10 jubah merah, ditambah paus, dan bahkan ahli tersembunyi, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Anita berkata, sedikit kecewa. Di sisi lain, di bawah ayahku, hanya ada 3 kota utama dan 3 akademi. Meskipun ketiga akademi tersebut juga telah membina para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dibandingkan dengan area suci yang sudah mengakar, ketiga akademi tersebut tidak layak disebut sama sekali. Setelah mendapatkan pemahaman umum tentang kekuatan area barat dunia spiritual, Sally Liu mengangguk sedikit. Kekuatan dan perkembangan area barat dunia spiritual memang jauh lebih kuat daripada area timur dunia spiritual. Belum lagi para ahli di atas level alam spiritual, para ahli di level Dewa Emas saja sudah lebih banyak daripada ras siluman. Jika kita bertarung, ras siluman pasti bukan tandingan dari area barat dunia spiritual. Ini adalah seluruh area barat dunia spiritual. Dan untuk area timur dunia spiritual, jika benar-benar berperang dengan area barat dunia spiritual dan harus menjaga dari ras iblis, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Sally Liu juga sangat cepat, dan tak lama kemudian mereka berdua tiba di padang rumput. Di tengahnya telah muncul formasi bintang berujung 6. Apakah ini formasi teleportasi yang kamu sebutkan? Sally Liu tidak bisa menahan rasa penasaran ketika dia melihat formasi teleportasi untuk pertama kalinya. Dengan ini, kamu bisa berteleportasi langsung ke tempat ayahmu. Anita tersenyum puas, tentu saja. Anita kemudian mulai membuat segel cepat di tangannya dan berkata, buka. Setelah kata-kata itu jatuh, cahaya yang kuat meledak dari bintang berujung 6, dan ia naik ke atas. Sebelum Sally Liu sempat mengeluh, dia ditarik ke tengah formasi oleh Anita. Kak Sally, jangan berdiri diam, cepat. Keduanya berdiri di tengah formasi dan saat cahaya berangsur-angsur turun, mereka menghilang di tempat. Dalam sekejap, Sally Liu hanya melihat kegelapan di depan matanya, dan pada detik berikutnya, dia muncul di dalam istana kosong. Ketika keduanya muncul, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka berdua pada saat yang bersamaan. Anita pertama-tama melihat sekeliling, lalu melihat seorang pria parubaya berjubah emas dan melompat kepadanya sambil menangis. Ah, ayah, akhirnya aku bisa melihat Anda. Tahukah kamu bahwa aku hampir mati di tangan para bajingan dari tribunal? Pria parubaya itu memeluk Anita, dan saat dia mendengar ini, wajahnya mulai memucat. Dia melihat ke samping dan bertanya, Tuan Paus, apakah kamu mengirim paladin suci ke kota Handing untuk memburu putriku, Nona Anita? Bersambung.